menulis rangkuman yang Ustazah siapkan. Kalian sudah menulis rangkuman sains yaitu tentang form and use of energy, yaitu bentuk dan penggunaan energi. Ustazah kasih contoh di sini itu energi atau bentuknya yang kalian gunakan sehari-hari. Di sini Ustazah akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama ada energi cahaya, yang kedua ada energi panas, yang ketiga ada energi suara, yang keempat ada energi listrik, yang kelima ada energi gerak, dan yang keenam ada energi potensial. Langsung saja Ustazah jelaskan yang pertama, yaitu light energy atau energi cahaya. Di sini Ustazah gambarkan dua benda. Ya, Ustazah gambarkan yang pertama ada traffic light atau rambu lalu lintas, dan yang kedua ada kamera. Dua benda ini biasa kalian temui sehari-hari. Contoh yang pertama ada traffic light atau rambu lalu lintas, itu biasa kalian temukan di jalan. Apabila kalian berangkat sekolah, itu pasti kalian di jalan menemukan rambu-rambu lalu lintas. Di sini rambu lalu lintas itu merupakan energi cahaya. Kenapa? Kenapa rambu lalu lintas digolongkan termasuk dalam energi cahaya? Karena rambu lalu lintas itu menghasilkan cahaya. Menghasilkan cahaya yang berguna untuk mengatur rambu-rambu lalu lintas atau ketertiban lalu lintas. Misalkan pada rambu lalu lintas yang berwarna hijau itu berarti kendaraan harus jalan, dan rambu lalu lintas yang berwarna kuning itu berarti kalian harus hati-hati, dan rambu lalu lintas yang berwarna merah itu kalian harus berhenti. Nah, adanya cahaya tersebut jadi mobil, motor atau kendaraan yang lainnya itu bisa tertib dalam berlalu lintas. Dan yang kedua itu ada kamera. Kenapa kamera disebut juga dengan energi cahaya? Nah, karena kamera itu bertugas untuk menangkap gambar. Apabila tidak ada cahaya, kamera itu tidak bisa menangkap gambar. Makanya dengan adanya cahaya, kamera itu bisa menangkap gambar dan menghasilkan gambar. Selanjutnya yang kedua ada heat energy atau energi panas. Energi panas pada buku sudah kalian tulis, di sini Ustazah contohkan dua saja. Yang pertama itu ada for drying atau untuk mengeringkan pakaian. Biasanya untuk mengeringkan pakaian manusia itu bisa memakai dua. Yang pertama bisa dengan pengering pakaian, yang kedua bisa dijemur menggunakan energi matahari. Nah, jadi cara kalian mengeringkan pakaian itu bisa dengan pengering pakaian, bisa dengan energi matahari. Dan contoh yang kedua ada for cooking atau untuk memasak. Energi panas untuk memasak itu contohnya adalah api. Apabila ibu kalian memasak makanan setiap hari, itu biasanya menggunakan energi panas, yaitu api. Api itu menghasilkan panas yang nantinya akan untuk mengolah makanan. Nah, yang ketiga ada sound energy atau energi suara. Energi suara itu kalian menemukannya setiap hari. Contohnya di sini Ustazah kasih contoh dua. Yang pertama ada for informing. Informing itu untuk menginformasikan. Contohnya dalam sebuah kelas kalian sedang belajar dengan teman-teman kalian, sedang belajar dengan ustadz-ustadzahnya. Nah, nanti dalam sebuah speaker itu biasanya ada informasi dari kantor bawah atau panggilan untuk siapapun. Nah, itu yang dinamakan informasi yang dihasilkan oleh energi suara. Dan yang kedua ada for entertain. Itu untuk hiburan. Contohnya apa Ustazah? Nah, contohnya kalau orang zaman dahulu itu masih memakai radio. Mungkin radio itu zaman sekarang sudah langka atau sudah sedikit orang yang menggunakan. Kalau zaman dahulu itu ada radio. Jadi radio itu energi suara masuknya, karena apabila radio itu dinyalakan itu akan menghasilkan suara. Suara itu nanti
bisa berisi tentang hiburan-hiburan, bisa juga berisi tentang informasi. Dan yang keempat, ada electrical energy atau energi listrik. Di sini energi listrik Ustazah kasih contoh dua. Yang pertama ada lampu yang menyala, dan yang kedua ada jam dinding. Yang pertama, lampu yang menyala itu menggunakan energi listrik. Contoh yang kalian ketahui sehari-hari apabila di sekolah ataupun di rumah. Ada lampu yang menyala untuk menerangi kalian belajar, itu menggunakan energi listrik. Apabila ada aliran listrik, itu baru lampu itu akan menyala. Tetapi jika tidak ada aliran listrik, lampu itu tidak bisa menyala. Yang kedua ada jam dinding. Jam dinding itu memakai energi baterai. Nah, apabila baterai yang ada di jam dinding itu dilepas, maka jam itu tidak bisa berputar, jam itu tidak bisa menyala. Nah, yang kelima ada kinetic energy atau energi gerak. Energi gerak di sini ada contohnya for transportation. Nah, kenapa contohnya itu ada transportasi? Transportasi itu apabila diisi dengan bahan bakar. Bahan bakar itu termasuk sumber energi, nanti dia akan bergerak. Contohnya, mobil yang kalian pakai sehari-hari apabila tidak diisi oleh bensin, nanti lama-lama tidak bisa bergerak karena tidak ada sumber energinya. Dan yang keenam itu termasuk potential energy atau energi potensial. Nah, tadi ada 6 poin yang Ustazah jelaskan. Nanti kalian bisa dipahami kembali. Jika kalian tidak paham, bisa diulangi video dari awal lagi dan sambil membaca rangkuman yang sudah kalian baca. Oke, Ustazah akhiri. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.